Karena mungkin banyak anak-anak muda yang di sini punya ambisi besar, pengen cepat sukses, dan juga rasanya punya banyak mimpi. Ya kan, Gen Z, milenial semuanya. Dari Pak Jo sendiri, kira-kira ada nggak tips sukses buat anak-anak muda sebetulnya? Ada. Oke. Jadi kalau menurut saya itu pertama, Thank you banget Pak George untuk waktunya, CEO-tiket.com. Thank you banget hari ini. Hari ini sebetulnya pengen banyak ngobrol juga sih Pak, beberapa hal Pak. Kayak gitu, karena mungkin banyak anak-anak muda yang di sini punya ambisi besar, pengen cepat sukses, dan juga rasanya punya banyak mimpi. Ya kan, Gen Z, milenial semuanya. Dari Pak George sendiri, kira-kira ada nggak tips sukses buat anak-anak muda sebetulnya? ada. Oke. Jadi kalau menurut saya itu pertama, itu tahu diri sendiri. Tahu diri sendiri. Jadi kita mesti lihat apa sih yang kita tertarik. Oke. Dan sesuatu yang kalian tertarik itu, pursue it. Oke. Be curious, find out more about it. Karena kalau misalnya mau ngerjakan sesuatu yang keren dan sangat berguna, itu pemikirannya mesti rada panjang dan sangat kreatif. Nah kalau hal itu kalian tidak sukai, susah untuk menjadi the best di bidangnya gitu. Nah kalau kalian bisa menjadi the best di bidangnya, pasti akan maju karena ada orang-orang semua akan mau beli barangnya atau servisnya dan akan gampang untuk bisnisnya tambah maju maupun hal-hal yang ditekuni lebih maju. I see. Yeah. Jadi gimana mau fokus ya Pak ya, jadi ujung-ujungnya ya. Yeah. Dan nggak cuma berpikir sebentar tapi long termnya seperti apa. Iya. Yeah. Oke. Sama satu lagi sih Pak, yang menarik adalah proses ketika memilih atau memutuskan, ini kan banyak keputusan-keputusan penting dalam hidup. Ada nggak keputusan-keputusan yang menurut Bapak itu terbaik ketika Bapak mungkin usia muda kayak gitu? Yang mungkin bisa teman-teman di sini juga ikutin kayak gitu atau belajar dari Bapak? Banyak sih, cuman kalau saya pikir tuh pertama kalau kita mesti mencari jati diri ya. Oke. Itu kan kita kadang-kadang nggak pasti. Apa sih yang kita mesti ambil jalannya. Yes. Nah waktu itu keputusan penting yang saya dapatkan adalah untuk mencari role model. Oke. Karena dengan adanya role model itu, dari waktu ke waktu saya bisa tanya, ini kira-kira nih kalau saya jalan kayak gini nih, bagus apa enggak? Oke. Terus kalau saya mau jalan di arah seperti ini, cuma saya mau mempercepat bagaimana caranya. Oke. Nah itu akan sangat membantu, karena biasanya role model ini sudah melihat ke depan perjalanan yang mungkin saya akan lalui. Oke. Jadi kayak saya belajar sama Pak George kayak gini ya. Ya mungkin. Jadi akibatnya kita bisa avoid pitfall, ya kan? Kita mungkin bisa dapat insight yang bisa membuat keputusan kita itu lebih sukses. Oke. Seberapa penting role model menurut Bapak? Penting ya, kalau di saya tuh role model saya juga banyak. Mungkin nggak satu, jadi di setiap bidang tuh bisa berbeda-beda. Sampai hari ini saya juga sering lihat YouTube video dari orang-orang di berbagai bidang yang dia jago. Itu cara pemikiran mereka seperti apa. Karena kan yang namanya experience itu kan mahal. Yes, setuju. Jadi kalau kita bisa stand on the shoulder of giant, jadi belajar dari orang lain punya experience, itu akan selalu mempercepat kemampuan kita untuk menguasai area-area yang baru. Dan kadang anak-anak muda, ya asal terobos terjangannya satu kiri kanan gitu ya. Which is nggak apa-apa, karena kan sebenarnya ada orang-orang yang lebih berumur, kan namanya tuh mempunyai rambut yang putih, gray, itu kan wisdom. Yes. Kalau anak muda kan energetic. Yes. Energetic means you want to try new things. Yes. When you want to try new things, mesti ambil resiko. Tapi kalau resikonya itu kita lalui dengan baik, keberhasilannya juga besar. Jadi nggak apa-apa. Kira-kira kalau misalkan dari Pak George sendiri, ada nggak pesan buat teman-teman yang ibaratnya kayak Pak George cerita ke Pak George dulu lagi usia muda, seperti apa? Ada nggak Pak kira-kira? Have a dream. Have a dream. Have a dream. Karena kalau paling kasihan tuh kalau misalnya kita nggak ada mimpi. Oke. Kalau nggak ada mimpi kan nggak ada tujuan. Iya. Nah abis itu jangan punya dream aja, tapi ada goal, ada tujuan. Oke. Nah abis itu ada roadmap. Nah roadmapnya itu nggak perlu terlalu rapi, tapi ada haluan. Oke. Jadi kalau kita jalannya sedikit mencong kanan mencong kiri itu bisa dibetulin sehingga kita bisa sampai ke the dream. Oke. Ya kan, kalau cuma punya dream, nggak ada goalnya, nggak ada roadmapnya, nggak akan kecapean.
Nah kadang-kadang tuh kita lupa bahwa it's a process. Oke. Ya kan, creativity, kalau kita lihat juga, kita mikirnya, wah ini orang kreatif banget. Tapi sebenarnya Apple nggak bisa akan keluarin produk kalau cuman mereka rely on creativity tanpa ada proses. Ya. Proses desainnya, sampai jadi barang, Oke. manufacturingnya, quality control, sampai orang bisa megang MacBook-nya misalnya, atau iPhone-nya. Itu kan ada proses. Ya, ya. Nah ini juga sama juga dengan manusia. Jadi kita punya dream yang gede, tapi kalau nggak ada goal, nggak ada game plan-nya, nggak akan tercapai. Susah tercapainya. I see. Kira-kira gitu. Jadi punya dream, punya tujuan, dan juga punya roadmap-nya yang jelas ya. Iya. Kayak gitu. Terus habis itu ditambah dengan mentor ya tadi, dan juga role model ya. Yes. Kayak gitu. Bisa nanti belajar sama Pak George lebih banyak juga nanti ya. Teman-teman Rangers juga bisa ikutan. Kayak gitu. Itu aja kali ya. Thank you banget untuk waktunya Pak George. Terima kasih Sampai banyak. berjumpa. Sampai berjumpa. Sampai berjumpa Pak. Thank you. Thank you ya. Bye.